wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Yola Arifina ya. Gimana kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan puji syukur hari ini di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kita selalu diberikan nikmat sehat sehingga bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa dengan khusyuk, dengan lancar. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik sahabat Yola, hari ini ikuti saja kegiatan seperti biasa. Rutinitas Yola setiap hari adalah on air siaran ya di studio Radio Bersatu Kita Maju. Iya. Dimana hari ini Yola bakal siaran ya, talk show bersama salah satu ustadz yang fenomenal juga di wilayah Kabupaten Oku Timur ya, dari perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur bersama Ustadz Haji Syaiful Anwar ya. Dan seperti apa kajian hari ini? Insya Allah menarik dan insya Allah bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Karena hari ini kita bakal mengangkat tema yaitu tentang pendusta agama menurut surat Al-Maun. Nah, seperti apa kajian kita hari ini? Menarik, jadi selalu stay tune terus ya di channel Yola Arifina, jangan kemana-mana, kita ikuti saja. Terima kasih. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itu orang yang jauh, orang nggak percaya pada hari pembalasan. Wajar. Itu dikatakan apa ya? Karena wajar disebut dia sebagai orang bodoh. Maka Abu Jahal itu dikatakan bapaknya bodoh itu karena memang dia nggak mikir sampai sana. Dia berpikir begini, yatim itu kan artinya sendiri, nggak ada ayah itu namanya yatim, nggak ada ibu sama yatim sebenarnya. Cuma kalau bahasa Indonesia mungkin agak dipisah ya, namanya piatu. Sebenarnya sama aja tuh, baik nggak ada ibu nggak ada ayah sama yatim, tetap artinya sendiri, jadi kesendirian sama itu. Nah kata Abu Jahal tuh, kalau saya nolong anak yatim untungnya apa? Apa yang dia bisa balas? Maka dia tidak aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Kamu mau tahu nggak orang yang nggak percaya pada hari pembalasan? Dia Abu Jahal berarti kan. Kalaupun ada manusia yang lain mirip dengan dia, berarti sama dengan tidak percaya pada hari pembalasan. Lah kalau kita nolong anak yatim, untungnya apa? Lah kalau kita nolong, kalau misalnya nolong orang kaya, kan? Ya kalau ikhlas ya alhamdulillah. Ya kalau nggak ikhlas pikiran gini, kalau saya nolong orang kaya, kalau saya ngundang dia nanti teleannya besar, dapat duitnya, kalau kawinan sunatan dia mau ngasih saya, mau bantu saya, kayak itu kan. Kenapa? Ya itu kan ada hari pembalasan. Karena yang nak dibalas itu apa namanya, yang ditolong kan orang kaya gitu. Kan orang anak yatim itu umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun, so nyuci motor aja nggak bisa, nyuci mobil aja nggak bisa. Nah untungnya apa? Itu kata Abu Jahal tuh gitu. Abu Jahal ya, maaf ya, gitu kan. Ya mungkin nanti ada Abu Jahal yang modern, ya kan begitu kan. Dia tidak peduli. Untuk apa mau bantu anak yatim itu? Karena apa nggak bisa bantu apa-apa? Toh ngasih duit, mengeluarkan duit lagi ada katanya. Ya, jadi gitu. Dia tidak percaya pada hari pembalasan, dia tidak percaya pada hari kiamat. Dia adalah pendusta agama kata Allah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dia jauh posisinya antara dia dan Allah itu sangat jauh. Makanya Allah bilang itu zalika itu. Jadi posisi Allah dan dia jauh. Kemudian ayat sambungannya, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi pangan makanan orang miskin. Jadi enggak orang yang siapa lagi sih orang yang memperdusta agama? Tuh itu. Pendusta agama enggak percaya pada hari pembalasan dia orang. Lebih baik ngasih orang kaya katanya. Lebih baik ngasih orang pejabat, enak mbak kalau ngasih pejabat tuh mbak. Kalau ngasih pejabat kan siapa tahu anaknya bisa honoris itu. Ada maunya berarti. Kecuali dia ikhlas karena Allah ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak percaya tidak berikhlas karena Allah, jadi dia pikirannya seperti itu gitu. Nolong itu ada embel-embelnya itu, bukan karena Allah, gitu kan. Kalau nolong orang miskin lah, ya apa yang mau diambil sih mbak? Ya rumah udah kondisi lewat begitu, dia aja. Apalagi yang duafa ya, lemah sekali, udah tua, apa yang bisa bantu? Apa dia bisa bantu? Kata Abu Jahal, ya kan? Pikir sih, makanya miskin itu, to'amul miskin itu artinya makanan orang miskin. Emang makanan dia, hak dia. Orang miskin itu tidak meminta
apa yang punya kita. Makanya wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, orang yang seperti tadi dia tidak mau menganjurkannya. Sebenarnya kalau memang punya dia, bahasa Arabnya adalah it'amul miskin. Kalau pakai ala, it'amil miskin. Ala it'amil miskin. Jadi uang kita 1 juta itu yang punya kita sendiri, punya kita asli. Kalau tulisan Allah it'amil ala it'amil miskin. Tapi tulisannya itu adalah kalimat Allah itu ta'amil miskin. Makanan punya orang miskin. Berarti yang punya dia. Allah tuh nggak minta punya kita. Ya, memang hak dia. Memang hak dia, balik ke baik maksudnya itu. Ya, kalau misalnya kalau zakat itu ya 2,5% lah ya, pulangkan aja itu 2,5%-nya itu, pulangkan, balikan gitu. Maksud Allah tuh begitu. Dan ini si Abu Jahal tidak mau. Mungkin ada Abu Jahal yang lain mungkin mirip kayak gitu. Maka ditermasuk ada bahasa di kalaziyatul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi 2 macam itu orang yang mendustakan agama. Nah, seperti itu. Bagaimana untungnya nolong orang seperti ini, yatim, miskin, nggak ada untungnya, kata si Abu Jahal tadi. Karena dia tidak bisa membalikan apa-apa lagi. Nggak bisa, kalau rewangan mungkin baginya ya paling cuma segitu. Nah, itu kan hitungannya, padahal sebenarnya luar biasa, Mbak. Kalau rewangan itu, Mbak ya, kalau nyuci piring 100.000 kalau dibayar, Mbak. Betul. Kalau 7 hari 700 loh, Mbak. Besaran orang yang nyumbang tenaga. Daripada amplopnya. Tapi kenyataannya kalau di amplop yang ditulis yang ada amplopnya. Benar. Yang tenaga nggak ditulis. Kalau misalnya sistem balikan, ya kan, suruh orang kaya itu rewangan juga nyuci piring 7 hari. Galak nggak? Kempung, jempol. Nah itu makanya kita nggak boleh menghina sumbangan orang, baik harta, tenaga, dan lain sebagainya, sama saja. Nah itu tadi salah satu penyebab si Abu Jahal itu tidak pendusta agama, dia tidak Abu Sofyan juga begitu ya, sama hal demikian. Nah, ini nyebut nama orangnya, ya. Bulan puasa nyebut nama orang, bukan gosip ini. Iya. Nyata gitu ya. Walaupun nyata, ini ada pembelajaran. Ya, Firaun juga disebutkan dalam Al-Quran. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dibaca ke Ramadan. Dan sekarang kan ayat witir ya Kak, sering dibacakan begitu. Begitu. Bukan berarti ini gosip, tetapi ini menjadi pembelajaran. Ya, pembelajaran bagi generasi sesudahnya. Lalu ayat selanjutnya, tapi dia sholat misalnya gitu. Jadi orangnya sholat, Mbak, tapi pelit misalnya, gitu kan. Dia rajin sholatnya tapi pelit. Apa kata Allah? Serem banget itu kalau soal maunin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat itu. Kita capek-capek masih dinilai musallin. Celakalah bagi yang sholat. Kan tadi ya tidak peduli dengan 2 macam tadi, dengan yatim, dengan orang miskin. Ya sebenarnya itu ya boleh sebenarnya. Makanya orang yang titelnya tadi dikasih Allah, dia sholatnya rajin tetapi tidak menyantun yatim, fakir miskin, yatim piatu, itu namanya musallin. Fawailul lil musallin. Itu cuma sholat doang. Sebenarnya kalau dia benar-benar sholat, namanya titelnya muqimin as salata wal mu'tunaz zakata. Jadi dia punya titel namanya muqimin itu mantap. Asal katanya kan koma yakumu itu kan, begitu kan. Aqimus shalah, itu biasanya Allah menggunakan kata-kata mendirikan sholat harus menggunakan kata aqimus shalah. Jadi asal menggunakan kata itu. Tetapi kalau yang ini Allah menggunakan kata musallin titelnya. Siapa orang yang musallin itu? Yang sholat saja dinilai oleh Allah adalah allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang mereka itu adalah orang yang lalai dari sholatnya. Yang lalai itu bagaimana? Bukan di dalam bacaannya. Kalau di dalam bacaan Allah menulisnya begini, alladzina hum fi sholatihim sahun. Itu kan fi itu di dalam. Tapi Allah menuliskan alladzina hum an sholatihim sahun. Itu artinya dari. Pada hakikatnya itu bahwa substansinya dia lalai. Seharusnya dia sebagai orang yang sholat itu dia hablum minallahnya bagus ya Mbak ya.
hablum minannasnya juga oke. Itu jalan yang lurus itu yang tidak belok kiri belok kanan, lurus saja. Ya, tidak cuma ke Allah saja bagusnya. Ibadahnya sih bagus, mantap, ngajinya oke, sholatnya time 5 waktu, tapi dengan ketika ada orang mati dia nggak nengok, kemudian ada orang sakit dia nggak peduli, ada yatim piatu sama miskin dia nggak peduli, ya berarti dia belok kanan aja, nggak belok kiri, nggak berimbang jalannya. Jalan lurus itu ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Ya hablum minallah, ya hablum minannas, ya kanan ya hablum minallah, ya kirinya hablum minannas. Kalau misalnya hablum minannas saja, ada orang tipe yang ngurusin orang aja, tapi nggak sholat, ada nggak itu? Ada, nggak puasa lagi. Ya begitu kan, dia semangat tuh, tenda rewangan kematian dia nomor 1. Tapi pahala nggak dapet pahalanya, tetapi nggak sholat 5 waktu, berdosa nggak? Berdosa. Nggak puasa, berdosa nggak? Berdosa. Jadi dia tuh masih miring jalannya, miring sebelah, ya hablum minannas saja, tapi tanpa hablum minallah, atau hablum minallah saja, aja kan, ibadahnya mantap, semua yang keren, tapi yang hablum minannasnya nggak bagus, jalan itu masih bengkok. Yang lurus adalah tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, jadi jalan lurus, ya hablum minallah dan hablum minannas, jadi berimbang jalannya itu. Maka alladzina hum an sholatihim sahun ini adalah orang yang sholat, ini adalah yang lupa dari hakikat fungsi sholat itu sendiri, mencegah daripada perkara keji dan munkar, ya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, begitu. Nah itu jadi menyampaikan kebaikan, kema'rufan, nah dia tidak mau jadi seperti itu, maka termasuk kategori an sholatihim sahun, dia lalai. Nah yang lupa itu, kalau misalnya bacaannya lupa, rakaatnya lupa, pas tarawih tadi dia lupa bacaannya, itu kan jadi masalah, karena tulisannya bukan fi sholatihim sahun, bukan lalai dari bacaannya. Nah, tapi kalau dalam tafsir Ibnu itu bisa jadi karena juga sering melupakan sholatnya, bisa ada juga seperti itu, atau melambatkan waktunya. Jadi sholat 1 rakaatnya di waktu asar, 3 rakaatnya di maghrib. Itu nggak boleh juga itu, seperti soal orang munafik namanya ya. Nah, terus jadi kembali lagi bahwa ya lalai ini adalah hakikat sholatnya itu sendiri, ya bukan karena bacaan yang lupa. Itu tidak masalah, Allah maklum, namanya lupa kan, atuh mungkin banyak pikiran, mungkin nak lebaran mikir ke bajunya. Tapi biasanya jarang sih imam seperti itu, biasanya imam itu bagus-bagus ya. Biasanya lalai itu karena bacaannya mungkin lalai, lupa ya. Tapi yang masalah di sini ada soal maunya, ada orang yang lalai dari hakikat pengertian sholat. Kemudian ada juga siapa musholin itu? Allazina hum yura'un, orang yang riya. Setelah itu musholin itu orang yang riya. Riya itu artinya ro'a yara, melihat. Berarti riya itu orang yang kalau dilihat orang dia baru beribadah. Nah itu, kalau dilihat orang itu baru beribadah. Tapi kalau tidak dilihat orang, dia tidak mau beribadah. Nah itu riya itu begitu. Kalau dilihat orang, dia beribadah. Nah, kalau dia mau sedekah, dia lihat orang dulu. Nah, lihat, nggak ada orang, nggak jadi deh. Kalau ada orang nggak ya, sini celengannya saya mau masukkan. Oh ada orang, mau masukkan. Nggak ada orang, nggak jadi. Nah begitu. Jadi kalau riya itu begitu, sama kayak dia sholat subuh atau sholat 5 waktu yang lain. Dia beribadah tuh kalau ada orang baru mau sholat. Kalau nggak ada orang dia nggak mau sholat, ya kan begitu. Itu namanya riya. Tapi kalau misalnya ada orang, dia sedekah, nggak ada orang, tidak ada orang, dia sedekah, lebih banyak malah. Nah itu bukan riya. Ini kadang-kadang netizen ini payah ya. Itu riya. Kita tidak di foto-foto, di upload, kita tidak bisa menilai seseorang itu apakah dia tahu isi hati hambanya itu. Tidak tahu. Saya juga nggak tahu isi hati Mbak Yola. Mbak Yola juga tidak tahu isi hati saya, ya kan? Nah begitu, kita sama-sama tidak mengetahui itu, maka tidak pantas seorang kita menilai bahwa dia riya. Iya. Dia bukan riya. Oh ini yang ikhlas, ini kita nggak tahu. Kata Quraisyab itu, riya itu seperti semut hitam itu berada di tengah kegelapan malam. Saya nggak terlihat, nggak bisa. Bahkan pelakunya sendiri nggak bisa melihat itu.
Betapa sulitnya. Ini netizen. Itu ria, itu pamer. Lah tahu dari mana? Tahu dari mana? Kita tidak bisa melihat itu. Nah, yang bisa dilihat cuman ini, Mbak. Di dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kallazi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Jadi memang ada yang bisa dilihat tuh ada. Dia, wahai orang beriman, janganlah bersedekah. Janganlah kamu membatalkan sedekahmu bil manni wal adza. Bil manni dan wal adza ada dua. Apa itu? Dengan menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebut, nah berkali-kali nyebutnya. Terus wal adza, menyakiti hati pemberi. Nah itu baru ketahuan. Kau itu tidak lulus PNS, aku nilai lulus PNS kau tuh. Aku nilai ngurus. Kau bisa jadi aparat itu aku nilai. Nah kau mentahu kita baik nolong dia. Seperti itu. Ada kan tiap orang seperti itu. Ya disebut-sebutnya, ya Allah sakit hati gitu. Mentahu jangan tak tolong sama dia, seperti itu. Nah yang itu bil manni wal adza, akhirnya apa? Ketahuan lah tubtilu sedekah. Jangan begitu, nanti batal. Terhapuskan. Itu ria itu begitu ya. Jadi selama ini seorang bilang, pamer, bukan pamer. Pamer. Bersedekah yang ditampakkan, bersedekah yang tidak ditampakkan. Menampakkan sedekah itu bagus, baik sekali. Itu betul sedekati fa ini imahi. Jadi menampakkan sedekah baik sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Menyembunyikannya itu lebih baik. Yang mana yang salah? Enggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Satu baik sekali, satu lebih baik. Jadi tinggal kita. Jadi nggak ada masalah. Yang nggak bagus ini sudah ada nyumbang ngoceh. Yang kedua diam-diam nggak bantu. Kan katanya sembunyi-sembunyi bantu itu lebih baik. Lah ini sembunyi-sembunyi nggak bantu. Ya itu jadi bahaya ya. Jadi ya itu Pak pemikirannya. Bener-bener Quran sudah bagus. Quran aja nggak komplain netizen. Ini kok netizen yang komplain ya. Nah, itu ya. Itu Al-Quran 271. Coba baca ya. Al-Qurannya nggak no komplain. Kemudian yang terakhir dari soal maun ini adalah wa yamna'unal ma'un. Biasanya orang-orang tadi adalah menghalangi orang bersedekah. Nah ada juga orang yang menghalangi bersedekah barang yang bermanfaat, barang yang berguna. Al-ma'un barang berguna. Sudahlah, untuk apa nolong-nolong dia itu? Nah, biarkan saja. Dia mau sedekah sama tetangganya, dia mau sedekah yang di ujung sana, dia mau sedekah yang paling depan, dia mau yang pakai notaris, dia nggak pakai notaris, dia mau pakai yang punya gedung, dia nggak pakai punya gedung, apapun nggak ada masalah. Semakin banyak yang bersedekah kan semakin bagus tuh oku timurnya ya kan. Alhamdulillah yang miskin jadi tidak merana lagi, yang yatim piatu terbantu dimanapun itu berkah insya Allah. Ya jangan, kamu kenapa sih mau ke sana? Nggak boleh, menghalang-halangi nggak boleh. Maka orang yang menghalang-halangi orang sedekah itu titelnya musallin, maka tidak boleh. Biarlah ya, kemana sama baik. Itu ya yatim juga, itu miskin juga sama baik. Biarlah. Maka biar kita tidak disebut sebagai musallin, jangan kita menghalang-halangi orang bersedekah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua, para pendengar radio DKM semua dan semua yang selalu standby dengar radio Mutiara Kolbu ini, mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang pendusta agama. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baiklah sahabat Yola dimanapun Anda berada, terima kasih semuanya sudah mengikuti kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah program acara Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal spesial menemani di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah bisa menambah ilmu yang manfaat dan insya Allah bisa menjadi ladang pahala yang terus menerus tidak pernah putus. Amin ya. Dan tentunya insya Allah bakal kami hadirkan di acara-acara selanjutnya dengan kajian-kajian yang menarik yang hanya bisa Anda saksikan di channel Mbak Yola ya. Baiklah kalau begitu Yola mengucapkan terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.
Semoga puasaku, puasamu, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yalah, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.